Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika takdir mempertemukan dua dunia yang begitu berbeda? Seorang wanita pemulung yang hidup dalam kemiskinan, dan seorang bayi tak berdosa yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Malam itu, di tengah hujan deras, sebuah keputusan mengubah segalanya. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan rahasia yang telah lama terkubur. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Hujan turun deras malam itu. Butiran air membasahi jalanan kumuh di pinggiran kota, menciptakan genangan yang bercampur dengan lumpur dan sampah yang menggunung. Petir menyambar langit kelam, sesekali menerangi sudut-sudut kota yang telah lama ditinggalkan oleh harapan. Di tengah gelapnya malam, seorang wanita renta berjalan terseok-seok, tubuhnya yang kurus dibungkus jaket lusuh yang nyaris tak mampu menghalau dingin. Dialah Sari, seorang pemulung tua yang hidup sebatang kara, menggantungkan nasibnya pada sisa-sisa yang dibuang orang lain. Tangannya yang kasar meraba-raba tumpukan sampah di sebuah lahan pembuangan di ujung kota. Kantong plastik besar yang setengah penuh tergantung di punggungnya, berisi botol-botol plastik dan kardus basah yang mungkin bisa ditukarkan dengan sedikit uang. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Telinganya menangkap suara lirih, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Sejenak ia berpikir mungkin hanya hembusan angin atau tikus liar yang berkeliaran. Namun, ketika suara itu terdengar lagi, suara tangisan kecil yang parau dan terputus-putus, ia merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah hati-hati, Sari bergerak menuju asal suara. Matanya yang mulai rabun menyipit, berusaha menembus gelap. Di antara tumpukan kardus dan plastik yang basah, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenyak. Seonggok kain lusuh yang bergerak-gerak lemah. Tangannya gemetar saat ia meraih kain itu, dan saat itulah ia melihat wajah mungil seorang bayi. Kulitnya pucat kebiruan, tubuhnya menggigil kedinginan. Bibir kecilnya bergerak tanpa suara, seolah merintih meminta pertolongan. Sari membeku. Bayi ini? Siapa yang tega membuangnya di tempat seperti ini? Ia menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Hujan semakin deras, mengguyur tubuh kecil yang tak berdaya itu. Tanpa pikir panjang, ia membuka jaket lusuhnya dan membungkus bayi itu dalam dekapannya. Ia merasakan kehangatan yang samar, tanda bahwa bayi itu masih hidup, meskipun napasnya sangat lemah. "Nak, sabar ya. Jangan mati," bisiknya, suaranya bergetar di tengah gemuruh hujan. Ia tahu ia harus segera membawa bayi ini ke tempat yang lebih aman. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari kecil, menerobos hujan dan kubangan air, menembus lorong-lorong gelap menuju gubuknya yang kecil di sudut gang sempit. Setibanya di gubuk, Sari menyalakan lampu minyak yang redup. Dinding kayu yang lapuk dan atap yang bocor menjadi saksi bisu perjuangannya. Dengan tergesa, ia melepas kain basah yang membungkus bayi itu, menggantinya dengan selimut tipis yang ia miliki. Tangannya meraba tubuh mungil itu, mencari tanda-tanda kehidupan. Dingin, tapi masih bernapas. Ia mengusap kepala bayi itu dengan lembut, menyelipkan tangannya di antara jari-jari kecil yang mulai menggeliat pelan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang aneh. Di pergelangan tangan bayi itu, tersembunyi di balik kain lusuh yang membungkusnya, ada gelang emas kecil yang terukir nama Raka. Sari menahan napas. Bukan hanya karena gelang itu tampak mahal, tetapi juga karena keanehan situasi ini. Bayi ini jelas bukan anak sembarangan. Ia berasal dari keluarga yang cukup mampu, namun mengapa ia bisa berakhir di tempat sampah? Pertanyaan-pertanyaan itu berkecamuk di benaknya. Tapi saat ia melihat bayi itu kembali menangis lirih, perasaannya luluh. Apapun asal-usulnya, bayi ini adalah manusia yang butuh kasih sayang,
bukan sampah yang bisa dibuang begitu saja. Ia mendekap Raka lebih erat, mengayun-ayunkan tubuh mungil itu dengan lembut. "Nak, jangan takut. Kau bukan sampah, kau berharga. Aku akan merawatmu," bisiknya dengan air mata menetes di pipinya. Malam itu, di bawah atap bocor yang nyaris roboh, seorang wanita tua yang telah kehilangan harapan menemukan alasan baru untuk bertahan hidup. Tanpa ia sadari, keputusannya malam ini akan mengubah takdirnya selamanya. Fajar menyingsing perlahan, membawa sinar keemasan yang menerobos celah-celah dinding kayu gubuk kecil Sari. Namun, bagi wanita tua itu, malam tadi terasa begitu panjang. Ia hampir tak tidur, khawatir jika bayi yang baru saja ia selamatkan berhenti bernapas dalam dinginnya malam. Sepanjang waktu, ia hanya bisa duduk di sudut kasur tipisnya, mengelus dahi kecil Raka yang masih terlihat pucat. Raka sempat menangis beberapa kali, membuat Sari semakin gelisah. Dengan peralatan seadanya, ia mencoba menghangatkan tubuh mungil itu dengan selimut tipis dan air hangat yang ia buat dari sisa kayu bakar. Sari tahu bahwa bayi itu pasti lapar. Tapi apa yang bisa ia berikan? Ia tak punya uang untuk membeli susu. Dengan penuh harapan, ia mencelupkan kain bersih ke dalam air hangat dan memerasnya perlahan ke bibir kecil Raka, berharap itu bisa sedikit melembabkan tenggorokannya. "Nak, maaf ya, ibu gak punya apa-apa buatmu," lirihnya, suaranya bergetar karena rasa bersalah. Pagi semakin terang, dan suara aktivitas mulai terdengar dari gang sempit tempat ia tinggal. Tetangga-tetangga sesama pemulung mulai keluar rumah, bersiap mencari rezeki di antara tumpukan sampah kota. Namun, Sari tak bisa pergi seperti biasanya. Ia tak mungkin meninggalkan Raka sendirian. Tapi jika ia tak bekerja, bagaimana ia bisa bertahan? Dengan hati-hati, ia membungkus Raka dengan kain gendongan tua miliknya dan menggendongnya di dada. Bayi itu kini lebih tenang, seolah merasa aman dalam dekapan wanita yang bahkan bukan ibu kandungnya. Sari melangkah keluar, membiarkan embusan udara pagi menyapu wajahnya yang letih. Saat itulah, suara tetangga-tetangganya menyapa. Sari, itu bayi siapa?" tanya Bu Minah, seorang penjual gorengan yang tinggal di gang sebelah. Sari terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Ia bisa saja mengatakan yang sebenarnya, bahwa ia menemukannya di tempat sampah semalam. Tapi ia tahu bagaimana cara orang-orang memandang bayi seperti Raka. Mereka akan menganggapnya sebagai pembawa sial, anak yang tak diinginkan. "Anak saudara jauh, dititipin sementara," jawabnya singkat, mencoba tersenyum. Bu Minah mengangguk, meski sorot matanya penuh curiga. "Kasihan, kurus sekali. Kau punya susu buat dia?" Sari menggeleng pelan. "Belum, mungkin nanti aku beli kalau ada uang," katanya, meski dalam hati ia tak tahu dari mana uang itu akan datang. Tanpa berkata apa-apa, Bu Minah berbalik dan masuk ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian, ia keluar dengan sekantong kecil bubuk susu bekas yang masih tersisa setengah. "Ini, buat si kecil. Aku punya lebih. Ambil saja," katanya dengan nada datar. Sari tertegun, hatinya menghangat oleh kebaikan sederhana itu. Ia menerima bubuk susu itu dengan tangan gemetar, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Minah, terima kasih banyak." Hari itu, untuk pertama kalinya sejak ia menemukan Raka, Sari merasa bahwa ia tak sendirian. Di tengah kehidupan yang keras, masih ada secercah kebaikan yang membuatnya yakin bahwa ia bisa bertahan. Demi bayi yang kini menjadi cahaya baru dalam hidupnya. 5 tahun berlalu sejak malam hujan itu. Raka kini tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria, meskipun hidup dalam kemiskinan. Dengan pakaian lusuh dan kaki telanjang, ia sering berlari-lari kecil di gang sempit,
tertawa riang saat bermain dengan anak-anak pemulung lainnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya. Ia lebih cerdas, lebih cepat memahami sesuatu dibanding anak-anak lain seusianya. Sari selalu merasa bahwa Raka memiliki sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bukan berasal dari kehidupannya di tempat ini. Setiap pagi, sebelum Sari pergi memulung, ia mengajari Raka membaca dengan buku bekas yang ia temukan di tempat sampah. Bocah itu begitu antusias, menyerap setiap kata yang diajarkan dengan penuh semangat. Kadang, Sari termenung sendiri. Bagaimana mungkin anak yang tumbuh dalam keterbatasan sepertinya bisa begitu cerdas? Namun, ia tak pernah bertanya lebih jauh. Bagi Sari, Raka hanyalah anak yang diberikan Tuhan kepadanya. Entah dari mana asalnya. Namun, takdir mulai mempermainkan mereka. Suatu siang, saat Raka berlari di sekitar pasar kecil, seorang pria berjas rapih memperhatikan bocah itu dengan saksama. Ia memperhatikan setiap gerakan Raka, raut wajahnya, bahkan cara anak itu tersenyum. Ada sesuatu dalam diri bocah itu yang membuat pria itu terhenti, seolah melihat hantu dari masa lalu. "Maaf, Nak, siapa namamu?" tanya pria itu dengan suara rendah. "Raka, Om," jawabnya ceria, tanpa curiga sedikit pun. Pria itu terdiam. Nama itu terlalu familiar baginya. Ia menelan ludah, matanya tak lepas dari gelang emas kecil yang melingkar di tangan Raka. Gelang yang pernah ia lihat bertahun-tahun lalu. Gelang itu milik cucu dari majikannya, Darmawan Santoso, bayi yang menghilang 5 tahun lalu. Dengan wajah penuh keterkejutan, pria itu, Adrian, asisten kepercayaan Darmawan, bergegas pergi dari pasar. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Setibanya di rumah megah tempatnya bekerja, ia menggali dokumen lama, mencari foto bayi yang hilang itu. Dan saat ia menemukannya, dadanya bergetar hebat. Wajah bayi dalam foto itu sama persis dengan Raka. Esoknya, Adrian kembali ke pasar, mencari bocah itu. Ia mengikutinya dari jauh, memperhatikan kemana ia pulang. Ketika ia melihat Raka berlari kecil menuju gubuk reot di sudut gang dan memanggil, "Ibu, aku pulang." Kepada seorang wanita tua yang muncul dari dalam, hati Adrian berdegup kencang. Seorang pemulung, seorang wanita tua dari dunia yang jauh berbeda dengan keluarga Darmawan. Bagaimana mungkin cucu seorang konglomerat besar bisa berakhir di sini? Adrian tak bisa tinggal diam. Malam itu juga, ia melaporkan semuanya kepada Darmawan. Dan seperti yang ia duga, lelaki tua itu terkejut bukan main. Sejak kematian putrinya 5 tahun lalu, ia telah kehilangan harapan untuk menemukan cucunya yang hilang. Namun kini, ada secercah kemungkinan bahwa bocah itu masih hidup. "Aku harus melihatnya sendiri," ujar Darmawan dengan suara bergetar. Matanya penuh dengan emosi yang sulit dijelaskan. Antara harapan, kebahagiaan, dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin menyakitkan. Di sisi lain, Sari tak menyadari badai besar yang sebentar lagi akan menghantam kehidupannya. Ia hanya tahu satu hal, Raka adalah anaknya, cahaya dalam kegelapan hidupnya. Ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, seseorang akan datang untuk merebutnya. Sore itu, langit tampak mendung. Awan hitam menggantung rendah, seolah menjadi pertanda buruk bagi Sari yang tengah duduk di depan gubuknya, mengawasi Raka bermain bersama anak-anak lain di gang sempit. Bocah itu tertawa riang, berlarian tanpa beban, tidak menyadari bahwa dunia luar sedang bergerak cepat menuju kehidupannya, membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Sari menghela napas panjang. 5 tahun telah berlalu sejak ia menemukan Raka di antara tumpukan sampah. Dan sejak itu, bocah kecil itu menjadi segalanya baginya. Ia telah melupakan asal-usul bayi itu, melupakan gelang emas kecil yang masih melingkar di pergelangan tangannya.
Ia hanya tahu satu hal. Raka adalah anaknya, cahaya dalam hidupnya yang suram. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sampai sebuah mobil hitam mewah berhenti di ujung gang. Pintu terbuka, dan dari dalam keluarlah seorang pria tua dengan jas mahal, didampingi seorang pria lebih muda yang tampak mengenakan pakaian formal. Semua mata di gang itu tertuju pada mereka, dua orang asing yang jelas bukan berasal dari tempat ini. Sari merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Ada firasat buruk yang menyeruak dalam dirinya. Pria tua itu menatap sekeliling dengan mata tajam, sebelum akhirnya pandangannya jatuh pada Raka yang tengah bermain tanah. Seketika, raut wajahnya berubah, antara terkejut, haru, dan tak percaya. Raka yang merasakan tatapan itu ikut berhenti bermain. Bocah itu memandang pria asing itu dengan bingung. Ia tidak mengenalnya, tetapi ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang terasa aneh. Seolah-olah ia adalah seseorang yang telah lama kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Pria muda di samping lelaki tua itu, Adrian, melangkah lebih dulu mendekati Sari. Dengan sopan, ia menunduk sedikit dan berkata, "Bu, maaf mengganggu. Kami ingin bicara sebentar tentang anak ini." Sari merasakan tubuhnya menegang. Tangannya secara refleks meraih tangan kecil Raka, menariknya lebih dekat ke pelukannya. Ia menatap pria di depannya dengan waspada. "Ada apa dengan anak saya?" tanyanya. Suaranya bergetar. Darmawan melangkah lebih dekat. Matanya tak lepas dari wajah Raka, seolah sedang mencari sesuatu yang bisa meyakinkan hatinya. Dengan suara lirih, ia akhirnya berkata, "Anak ini, dia bukan anak kandungmu, bukan?" Pertanyaan itu bagaikan petir yang menyambar hati Sari. Ia membeku, bibirnya bergetar, tak mampu menjawab. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mungkin seseorang dari dunia yang begitu jauh dari kehidupannya bisa mengetahui rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat? Melihat Sari terdiam, Adrian melanjutkan, "Kami tahu semuanya, Bu. 5 tahun lalu, seorang bayi hilang, cucu dari Pak Darmawan di sini. Kami memiliki bukti, gelang emas di tangannya itu bukan gelang biasa. Itu dibuat khusus untuk keluarga Santoso. Kami yakin, anak ini adalah Raka, cucu kandung Pak Darmawan." Sari merasa dunianya berputar. Ia ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa Raka adalah anaknya, bahwa ia telah merawatnya sejak bayi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu kebenaran itu tak bisa dihindari. Namun, bagaimana mungkin ia bisa melepaskan anak yang telah ia besarkan dengan kasih sayang selama 5 tahun ini? Raka menatap Sari dengan bingung. "Ibu, siapa mereka?" tanyanya polos. Ia bisa merasakan ketakutan dalam genggaman tangan ibunya. Tetapi ia tak mengerti mengapa wanita yang selalu melindunginya itu tampak begitu terguncang. Darmawan akhirnya berlutut di hadapan Raka, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, aku kakekmu. Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Ibumu, putriku, dia meninggal tanpa bisa melihatmu tumbuh. Tapi sekarang aku menemukannya. Aku menemukannya." Sari menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak yang ingin pecah. Ia melihat bagaimana lelaki tua itu memandang Raka dengan penuh cinta dan penyesalan. Ia bukan pria yang ingin merebut anak ini darinya karena keserakahan. Ia hanyalah seorang kakek yang telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. Namun, apakah ini berarti ia harus merelakan Raka begitu saja? Haruskah ia menyerahkan anak yang telah menjadi bagian dari hidupnya kepada orang-orang asing ini? Hanya karena darah yang mengalir dalam tubuh bocah itu berbeda darinya? Hujan mulai turun perlahan, membasahi tanah kotor di gang sempit itu. Namun,
Dinginnya tak sebanding dengan rasa sakit yang mulai merayapi hati Sari. Ia tahu bahwa sejak mobil hitam itu berhenti di hadapannya, kebahagiaannya bersama Raka telah berada di ujung tanduk. Dan takdir, seperti biasa, tak pernah memihak orang-orang seperti dirinya. Sari duduk termenung di dalam gubuknya, tatapannya kosong menatap langit-langit yang penuh dengan tambalan kain plastik. Sejak pertemuan dengan Darmawan dan Adrian siang tadi, hatinya terasa seperti dihancurkan berkali-kali. Raka tertidur pulas di pangkuannya, tak menyadari badai besar yang sedang mengancam kehidupannya. Wanita tua itu mengelus rambut bocah itu dengan lembut, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Namun, kenyataan yang telah diungkapkan siang tadi masih terus menghantui pikirannya. Apakah ini artinya ia harus melepaskan Raka? Apakah selama ini ia hanya meminjam kebahagiaan yang seharusnya bukan miliknya? Tuhan telah mengirimkan bayi itu kepadanya saat ia nyaris menyerah dalam hidup. Dan kini Tuhan juga yang hendak mengambilnya kembali? Air mata menggenang di sudut matanya, namun ia menahannya. Ia tak ingin menangis di depan Raka. Tidak sekarang. Di sisi lain kota, Darmawan duduk di ruang kerjanya dengan tangan yang gemetar. Di hadapannya, Adrian berdiri dengan ekspresi penuh kehati-hatian. "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pak?" tanyanya hati-hati. Darmawan menghela napas panjang. Tangannya meraih sebuah foto yang telah pudar. Foto putrinya, Nadia Santoso, wanita muda yang telah pergi sebelum waktunya. "Aku tidak pernah menyangka akan menemukannya dalam keadaan seperti ini," gumamnya, suaranya serak oleh emosi yang tertahan. Adrian ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri berkata, "Tapi, Pak, ada sesuatu yang janggal. Kita tahu bayi itu hilang, tapi kita tidak tahu siapa yang membuangnya. Tidak mungkin putri Anda yang melakukan itu. Saya mengenal Bu Nadia, dia pasti akan melindungi anaknya dengan nyawa jika perlu." Darmawan menatap Adrian dengan mata yang penuh dengan kebimbangan. "Maksudmu, ada seseorang yang sengaja membuang cucuku?" Suaranya nyaris berbisik, seolah tak ingin mempercayai kenyataan yang baru saja dikatakan. Adrian mengangguk pelan. "Saya sudah menelusuri kembali laporan lama tentang kematian Bu Nadia. Ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Dikatakan bahwa dia meninggal setelah melahirkan, tetapi tidak ada informasi yang jelas tentang di mana bayi itu disimpan setelahnya. Seolah-olah seseorang ingin menghapus jejaknya." Darmawan merasa tubuhnya melemah. Ia mengeratkan genggaman tangannya di atas meja, mencoba menahan kemarahan yang perlahan-lahan muncul. Jika benar ada seseorang yang dengan sengaja membuang cucunya, maka itu berarti kematian putrinya pun bisa saja bukan kecelakaan semata. Di tempat lain, Sari akhirnya mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan Raka pergi begitu saja. Ia harus tahu lebih banyak tentang asal-usul anak ini sebelum benar-benar melepaskannya. Dengan tekad yang mulai menguat, ia mengambil gelang emas di tangan Raka dan memperhatikannya lebih saksama. Ada inisial kecil di bagian dalamnya, NS. Mungkinkah itu nama ibunya? Keesokan harinya, dengan langkah berat, Sari mendatangi rumah megah milik Darmawan. Ia menggenggam tangan kecil Raka dengan erat, seolah takut bocah itu akan menghilang jika ia lengah. Setibanya di sana, ia disambut oleh Adrian yang terkejut melihat kedatangannya. Aku ingin tahu siapa ibu kandungnya." Suara Sari bergetar. "Aku ingin tahu kebenarannya sebelum aku." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Baik, Bu. Mari masuk. Saya pikir ini saatnya kita semua mengetahui apa yang sebenarnya terjadi." Ketika pintu besar itu terbuka, Sari merasa seperti melangkah ke dalam dunia yang bukan miliknya. Lantai marmer yang mengkilap, lukisan-lukisan mahal yang tergantung di dinding,
dan suasana yang begitu asing. Namun, ia tidak peduli. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah kebenaran tentang siapa sebenarnya Raka dan mengapa ia dibuang seperti sampah 5 tahun yang lalu. Sari tahu bahwa setelah ini tidak akan ada jalan kembali. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang selama ini ia jalani. Langkah Sari terasa berat saat ia memasuki rumah megah itu. Tangannya masih erat menggenggam tangan kecil Raka. Anak itu menatap sekeliling dengan mata penuh keheranan. Belum pernah ia melihat tempat seindah ini. Lampu gantung kristal berkilauan di atas mereka. Lantai marmer yang bersih memantulkan bayangannya, dan aroma ruangan ini begitu berbeda dari rumah gubuk mereka yang lembab. Tapi bagi Sari, rumah ini terasa dingin, seolah penuh dengan kenangan yang membeku di dalam dinding-dindingnya. Darmawan duduk di kursi besar di tengah ruangan, ekspresinya sulit dibaca. Sari bisa melihat bahwa pria tua itu masih berusaha menahan emosinya. Ia bukan hanya melihat bocah kecil di hadapannya, tetapi juga melihat bayangan putrinya yang telah lama pergi. Sari menarik napas dalam, mencoba mengumpulkan keberaniannya. "Aku ingin tahu kebenarannya." Suara Sari akhirnya terdengar, meski sedikit bergetar. "Siapa yang membuang bayi ini? Jika dia memang cucu Anda, mengapa dia bisa tergeletak di tempat sampah 5 tahun lalu?" Darmawan menatap Adrian, seolah meminta kepastian sebelum berbicara. Adrian mengangguk pelan, lalu melangkah mendekati sebuah laci besar. Ia mengeluarkan sebuah berkas usang, membuka lembaran-lembarannya dengan hati-hati. 5 tahun lalu, Bu Nadia melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit ini, kata Adrian, suaranya tenang namun penuh tekanan. Namun, hanya beberapa jam setelah kelahiran, bayi itu dinyatakan hilang. Rumah sakit tidak memberikan jawaban pasti, hanya mengatakan bahwa ada kesalahan administrasi. Tapi kami selalu curiga ada yang lebih dari itu. Sari mendengarkan dengan saksama, sementara tangannya masih menggenggam tangan Raka erat, seolah takut bocah itu akan direbut kapan saja. "Lalu siapa? Siapa yang membuangnya?" tanyanya, suaranya bergetar oleh emosi yang tertahan. Darmawan akhirnya berbicara, suaranya terdengar parau. "Istriku," katanya pelan, hampir seperti bisikan. Dia tidak pernah menyetujui pernikahan Nadia dengan ayah anak ini. Ketika Nadia meninggal, dia menganggap bayi ini sebagai aib, sebagai sesuatu yang harus disingkirkan. Sari terkejut mendengarnya, hatinya terasa dihantam sesuatu yang begitu keras. "Jadi, kalian membuangnya seperti sampah?" Suaranya naik, gemetar oleh kemarahan. "Seorang bayi yang tak bersalah, darah daging putri kalian sendiri? Apa kalian tidak berpikir bahwa dia juga manusia?" Darmawan menutup matanya, wajahnya dipenuhi penyesalan yang dalam. "Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu," bisiknya, tangannya menggenggam kepalanya. "Saat aku sadar, semuanya sudah terlambat. Aku sudah kehilangan putriku, dan cucuku pun menghilang entah kemana." Ruangan itu tiba-tiba terasa begitu sunyi. Raka yang sejak tadi diam akhirnya menarik-narik ujung baju Sari, wajahnya penuh kebingungan. "Ibu, apa maksudnya? Aku bukan anak ibu?" tanyanya dengan suara kecil. Matanya yang jernih menatap Sari dengan harapan agar semua ini hanya mimpi buruk. Sari menunduk, menahan air mata yang sudah sejak tadi berusaha ia sembunyikan. Ia mengelus rambut Raka, suaranya nyaris tak terdengar saat ia berkata, "Kau selalu anak ibu, nak, selalu." Darmawan akhirnya menatap Sari dengan serius. "Aku ingin membawanya kembali. Aku ingin menebus kesalahanku, memberikan kehidupan yang seharusnya menjadi haknya. Tolong, izinkan aku membawanya."
Sari merasakan dadanya sesak. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menahan Raka selamanya. Di sini, di rumah ini, anak itu akan mendapatkan pendidikan terbaik, kehidupan yang jauh lebih layak daripada yang bisa ia berikan. Tapi di sisi lain, hatinya hancur membayangkan hidup tanpa Raka. 5 tahun ia merawat bocah ini, membesarkannya dengan kasih sayang yang tulus. Bagaimana mungkin ia bisa menyerahkan anaknya begitu saja? Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, Sari menghela napas panjang. Ia menatap Raka dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan, lalu berbisik, "Nak, kau yang harus memilih. Jika kau ingin tinggal di sini, ibu akan mengizinkannya. Tapi jika kau ingin tetap bersamaku, kita akan pergi sekarang." Seluruh ruangan menahan napas, menunggu jawaban bocah kecil itu. Dan pada saat itu, keputusan seorang anak kecil akan menentukan takdir semua orang yang ada di ruangan itu. Ruangan itu terasa begitu sunyi hingga suara napas pun terdengar jelas. Semua mata tertuju pada bocah kecil yang berdiri di tengah. Matanya berkaca-kaca menatap 2 sosok di hadapannya. Raka, yang baru berusia 5 tahun, kini dihadapkan pada pilihan yang terlalu besar untuk pundak sekecil itu. Ia menatap kakeknya, pria tua yang baru ia kenal, yang menawarkan kehidupan megah penuh kenyamanan. Kemudian, ia menoleh pada Sari, wanita yang selama ini dipanggilnya ibu, yang mengajarinya berjalan, berbicara, dan menyayanginya tanpa syarat meski dalam kemiskinan. Raka menggigit bibirnya, matanya berkedip cepat menahan air mata. "Kalau aku tinggal di sini, apakah aku tidak boleh bertemu ibu lagi?" tanyanya pelan, suaranya dipenuhi ketakutan yang begitu tulus. Darmawan terdiam, sorot matanya penuh rasa bersalah. "Tentu saja boleh, Nak. Kapanpun kau mau," jawabnya dengan lembut, meski dalam hatinya, ia tahu semuanya tak akan pernah sama lagi jika bocah itu pergi meninggalkan Sari. Sari menunduk, jari-jarinya mengepal erat di sisi tubuhnya. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bisa kehilangan Raka, bahwa ia lebih memilih mati daripada hidup tanpa bocah itu. Tapi ia tahu, hidup bukan tentang ego semata. Jika ia benar-benar mencintai Raka, ia harus merelakannya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, apapun keputusanmu, ibu akan selalu menyayangimu. Kau tak harus memikirkan ibu, pikirkanlah apa yang terbaik untukmu." Raka terdiam cukup lama, kepalanya tertunduk. Lalu, perlahan-lahan, ia melangkah kecil ke depan. Semua orang menahan napas, menunggu kemana kaki kecil itu akan membawanya. Hatinya bimbang, pikirannya yang masih polos tidak bisa memahami sepenuhnya betapa besar keputusan yang harus ia buat. Namun, ketika akhirnya ia berhenti, tubuh kecilnya menabrak pelukan hangat yang selama ini selalu ada untuknya. "Aku tidak mau pergi dari ibu," bisiknya pelan di dada Sari, air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangisan Sari pecah seketika. Ia memeluk Raka erat-erat, seolah takut bocah itu akan menghilang dari pelukannya jika ia melonggarkan genggamannya sedikit saja. Terima kasih, Nak," isaknya, tangannya mengelus punggung Raka penuh kasih sayang. Darmawan menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca melihat keputusan cucunya. Ia ingin memaksakan Raka untuk tinggal. Tapi bagaimana mungkin ia bisa merenggut kebahagiaan bocah yang sudah menemukan rumah sejatinya? Darmawan akhirnya mendekati Sari. Suaranya bergetar saat berkata, "Aku berhutang nyawa padamu. Jika bukan karena kau, cucuku mungkin sudah lama mati di jalanan. Aku tidak bisa memaksanya untuk tinggal, tapi izinkan aku membantu kalian. Setidaknya, biarkan aku menebus kesalahan ini dengan memastikan kalian tak perlu hidup dalam kesulitan lagi." Sari menatap Darmawan dengan mata yang masih basah.
Ia tak langsung menjawab, terlalu terkejut dengan tawaran itu. Namun, ia tahu, menerima bantuan ini bukan berarti ia kehilangan Raka. Justru ini adalah kesempatan bagi Raka untuk tetap bersamanya tanpa harus menderita. Dengan suara lirih, ia mengangguk. Baiklah, tapi bukan untukku, melainkan untuk masa depan Raka. Dan sejak hari itu, hidup mereka berubah. Darmawan memastikan Raka mendapat pendidikan yang layak, sementara Sari tetap menjadi ibunya, bukan oleh darah, tetapi oleh kasih sayang yang tak pernah luntur. Di gubuk yang kini telah direnovasi menjadi rumah kecil yang nyaman, Sari tetap menjalani hidupnya dengan sederhana, dengan satu perbedaan besar. Ia tidak lagi takut kehilangan Raka. Karena kini ia tahu, takdir mungkin telah mempertemukan mereka secara tak terduga, tetapi cinta adalah yang membuat mereka tetap bersama. Cahaya yang ia temukan di antara sampah, ternyata adalah cahaya yang tak akan pernah padam.